Kamu doa padahal kamu rajin wirid, kamu rajin ibadah, tapi gak diturutin sama Allah. Masa masih mau husnudon sama Allah? Ana indadoni abdi bi. Saya bergantung bagaimana prasangka hambaku kepadaku, kata Allah. Apa bedanya antara yakin, donnun, syakun, dan wahmun? Jadi orang yang masih punya prasangka jelek kepada Allah, pasti orang itu belum mengenal sifat kemaha-pemurahan Allah. Orang yang berprasangka jelek kepada Allah, maka sangkaan jeleknya kepada Allah itu akan kembali pada orang itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. وقل رب زدني علما رب زدني علما. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana indadonni abdi bi. Ini hadis qudsi. Rasulullah menyatakan, Allah berfirman, ana indadonni abdi bi. Saya bergantung bagaimana prasangka hambaku kepadaku, kata Allah. Ada yakinun, ada donnun, ada syakun, dan yang paling bawah itu wahmun. Apa bedanya antara yakin, donnun, syakun, dan wahmun? Kalau yakin, ini sudah menjadi bahasa Indonesia, kita mengerti istilah keyakinan. Ada juga di bawahnya keyakinan itu, umpamanya kalau boleh dipresentasikan, kalau yakin itu 100%. Kalau donnun, itu umpamanya 50%, 50%, lebih satu itu sudah donnun. Jadi ada kecenderungan. Di bawahnya itu ada syakun, keraguan-raguan, baina-baina. Jadi 50-50. Saya ini sudah wudu apa belum ya? Saya barusan ini kentut apa belum ya? Kalau ragu-ragu antara kentut atau masih suci, tidak hadas, 50-50 itu namanya ragu-ragu. Sementara yang paling bawah itu wahmun. Wahmun itu ya kecondongan tapi sangat sedikit sekali. Dugaan tapi dugaan yang lemah. Kalau donnun, dugaan tapi yang lebih kuat. Sementara al-yakin, dugaan pasti, meyakini. Maka di sini dikatakan, ana indadonni abdi bi. Allah tidak mengatakan, ana inda yakini abdi bi. Saya bergantung bagaimana hambaku meyakiniku. Tak mungkin bagaimana kita bisa meyakini, kecuali mereka yang sudah mendapatkan mukasyafah, sudah makrifat, sudah arif billah, baru mungkin bisa meyakini itu. Ada ainul yakin, ada hakul yakin, ada ilmu yakin. Yang paling rendah itu ilmu yakin, di atasnya ilmu yakin ada ainul yakin, di atasnya lagi hakul yakin. Ini untuk masalah ma'rifatullah bagi kalangan arif billah, bagi kalangan orang-orang yang mukasyafah, para waliullah, kalau boleh saya katakan begitu. Tapi ana indadonni abdi bi. Saya bergantung bagaimana prasangka hambaku kepada saya. Ini berat. Masalah seperti ini beratnya bagaimana? Karena saya yakin kita yang duduk di sini ini termasuk, kalau boleh saya katakan,
Saya termasuk, itu termasuk yang paling sering tidak mendapatkan ijabah doa. Ya Allah sudah yakin, ternyata gak dikabulin. Nah itu yang membuat, kira-kira Allah ini mendengerin saya apa enggak? Jadi makom ini makom yang sangat berat sekali. Berdoa, ya Allah, mudah-mudahan ini begini ya Allah. Ternyata tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu menjadi tantangan yang sangat berat sekali. Sementara Allah menegaskan dalam hadis muttafaqun alaih, ini hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Karena kita sudah mengetahui apa itu dhannun, maka di sini dikatakan fa'abana, maka jelaslah anna fid dhanni, bahwasanya di dalam prasangka itu tarjihan wala buddha. Itu terdapat dominan atau kecondongan wala buddha pasti. Imma ila janibil khairi, ada kalanya kecondongan pada hal yang baik, wa imma ila janibis syarri, atau kecondongan pada sesuatu yang jelek. Ada husnudzon kalau berprasangka baik, ada suudzon, ada prasangka jelek. Bagaimana kita kepada Allah? Mungkin lisan kita bisa mengatakan, ya saya husnudzon saja kepada Allah. Lisan kita mungkin bisa mengatakan itu. Tapi dhannun, yakinun, syakun, dan wahmun itu bukan masalah ucapan, tapi itu kaitannya dengan hati. Kita bisa saja husnudzon sajalah sama Allah. Lisan kita mudah, tapi hati kita. Ini faman lam yadunna bihi khairan. Ini peringatan. Faman, maka barang siapa lam yadunna, yang belum bisa berprasangka bihi kepada Allah khairan, dengan prasangka yang baik, faqad jahila, maka sungguh jahila, tidak tahu atau bodoh, ma pada apa-apa yang tadi yang mengharuskan hi pada ma, al-karamul ilahi, pada kemahamurahan Allah. Jadi orang yang masih punya prasangka jelek kepada Allah, pasti orang itu belum mengenal sifat kemahapemurahan Allah. Dan bagi kalangan murid-murid thariqah yang begitu besar diperkenalkan anugerah Allah, begitu besar rahmat Allah diperlihatkan, maka kalau boleh saya katakan, haram bagi seorang murid thariqah itu kalau sampai suudzon kepada Allah. Cuman baca la ilaha illallah saja, Allah tegaskan pasti masuk surga. Sebesar apapun dosa seorang hamba, sebesar apapun dosanya, bahkan dosa yang tidak bisa terhitung pun, Allah tegaskan, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah. Itu contoh. Orang yang berwudu dengan baik dan benar, ditegaskan oleh Rasulullah, maka seluruh dosa-dosanya itu berguguran sebagaimana bergugurannya daun-daun di pohon. Kita diperkenalkan seperti itu terus. Kita diperkenalkan kemahamurahan Allah. Maka haram hukumnya. Jahat betul kalau kita sampai berprasangka jelek kepada Allah. Mungkin di sini garapannya setan. Jadi setan itu sudah pengalaman. Oh, orang ini bodoh, ujiannya begini saja. Orang ini alim, ujiannya begini. Orang ini pinter, orang ini zuhud, orang ini ahlu zikir, ahli ibadah. Setan tahu silabusnya. Oh, ini ujiannya begini. Apalagi kaitannya dengan hati ini. Sebagai contoh, jangankan masalah muamalah antara hati hamba dengan Allah.
Dalam hal ibadah saja, setan sangat mudah sekali mempermainkan antara keyakinan, donnun, dan syakun. Allah, Allah, merasa Jazakallah khair. dipermainin oleh setan. Padahal keyakinan kita, kalau kita sudah mendengarkan Allahu Akbar, itu sudah takbiratul ihram. Dalam ilmu, bahasanya ilmu, kalimatnya Allahu Akbar, ya sudah. Gak usah sampai mendatang, sampai betul-betul bisa menyatu barengan antara angkat tangan dengan takbirnya. Itu setan semua mempermainkan. Allah, Allah, Allah. Itu dalam jasmania. Apalagi masalah qalbiyah. Jadi ini beratnya. Ana indadonni abdibi. Saya katakan tadi, kita berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan usaha saya lancar ya Allah. Ternyata doa kita nggak dikabulin oleh Allah. Di sana setan mulai menggelitik kita. Masa masih husnudzon sama Allah? Kamu doa padahal kamu rajin wirid, kamu rajin ibadah, tapi gak diturutin sama Allah. Masa masih mau husnudzon sama Allah? Di sana mainnya setan. Sampai ditegaskan Sayyidina Ali dalam satu maqal yang terkenal, Sayyidina Ali bilang begini, kuntu atlubu syai'an minallah. Aku pernah meminta sesuatu pada Allah. Faida a'tani iya. Kalau permintaanku dikabulkan oleh Allah, faritu marrotan wahidah. Maka aku akan gembira satu kali, kata Sayyidina Ali. Wa idza lam yu'tini. Kalau Allah tidak mengabulkan permintaan saya, faritu asyra marrat. Maka aku gembira sampai 10 kali. Nah ini Sayyidina Ali ingin meyakinkan hatinya. Kalau umpamanya minta, kemudian dikasih oleh Allah, maka itu adalah pilihan Sayyidina Ali sendiri, dikasih. Tapi kalau umpamanya Sayyidina Ali minta, kemudian tidak dikasih oleh Allah, Sayyidina Ali melihat itu adalah pilihan Allah. Dan pilihan Allah pasti lebih baik dari pilihan kita. Maunya sehat, minum obat. Tapi kok ternyata tetap sakit. Pilihan kita ingin sehat hari ini. Tapi ternyata Allah pilihkan kita sakit hari ini. Kalau kita melihatnya secara dohir, antara sehat dengan sakit, tentu sakitnya tidak enak saat itu. Tapi apakah kita mengetahui rahasia di balik kenapa Allah membuat kita sakit? Gini Boboten. Ini asrornya. Ini asrornya. Ini rahasia yang belum tersingkap. Ini salah satunya. Fa innahu law waqa'at tasawi min ghairi tarjihin. Fa innahu karena sungguhnya sya'an law waqa'at tasawi, jika terjadi persamaan min ghairi tarjihin, tanpa ada kecondongan, kana syakkan walaysa donnan. Maka itu namanya keraguan-raguan, bukan donnun, bukan prasangka. Jadi kalau antara-antara 50-50, 50% itu namanya ragu-ragu. Tapi kalau ada kecenderungan sedikit, ada kecenderungan sedikit saja, maka itu namanya dhonnu, prasangka. Ini falamma kana dhonnu yadkhuluhu at-tarjih. Falamma, maka ketika kana ada ad-dhonnu, apa prasangka itu, yadkhulu, masukhu di dalam prasangka, at-tarjih apa kecondongan, amaronal haqqu, amarona maka memerintahkan kepada kita al-haqqu, siapa Allah yang maha benar, an-nurajjiha, memerintahkan apa? Agar kita menjadikan dominan atau mengutamakan gitu, bihi dengan prasangka, janibal khairi, pada sisi baik. Jangan sampai berprasangka jelek kepada Allah. Ketika lulus, kita mungkin gampang prasangka baik kita kepada Allah. Ketika untung usaha kita, kita mungkin bisa berprasangka baik kepada Allah. Tapi ketika kita sudah mau nyebrang sepeda motor belok, lalu tahu-tahu ditabrak, bisakah seketika itu juga kita berprasangka, alhamdulillah.
Kalau yang tertimpa kita enak, bisa husnudzon. Tapi ketika kita rugi, ketika kita ditipu, bisakah kita meyakini dan bersujud alhamdulillah? Apalagi bisa tetap husnudzon kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kama warada fil hadis, sebagaimana dituturkan di dalam satu hadis, la tadunnu, janganlah kalian berprasangka billahi kepada Allah illa khairon, kecuali dengan prasangka yang baik. Ini nasihatnya Rasulullah. Hati-hati wahai umat, hati-hati wahai umat manusia, hati-hati wahai umat Islam. Jangan pernah kalian punya prasangka jelek kepada Allah. Liyakuna ta'ala, liyakuna agar menjadi ta'ala, siapa Allah ta'ala, inda donnina, dalam prasangka kita, bihi kepada Allah, fa innahu, maka sungguhnya Allah rahimun, adalah zat yang maha kasih sayang. Faman, maka barang siapa asa'a donna, yang buruk sangka billahi kepada Allah, fi amrin, dalam satu masalah saja, fa innal aida, maka sesungguhnya yang kembali itu alaihi kepada man su'udonnihi, yang kembali itu prasangka jeleknya itu kepada orang itu. Orang yang berprasangka jelek kepada Allah, maka sangkaan jeleknya kepada Allah itu akan kembali pada orang itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, la ghaira dalik, tidak selain itu. Wallahu yaj'aluna, wallahu, dan semoga Allah, yaj'aluna, menjadikan siapa Allah, nah kepada kita, min ahlil ilmi, termasuk orang-orang yang min ahlil ilmi bihi, termasuk orang-orang yang mengenal Allah. In qado alaina, ketika qado menetapkan siapa Allah alaina atas kita, bidonni, pada prasangka, fanadunnu, maka berprasangka siapa kita, al khaira, dengan prasangka yang baik, bihi kepada Allah. Amin, Allahumma amin. Kalau kita masih belum bisa meyakini hakul ilmul yakin, apalagi ainul yakin, apalagi hakul yakin, ya minimal kita bisa donnun, husnudzon saja dulu. Kita bisa husnudzon. Ini maksudnya. Hada babun azimun min abwabil judi wal karamil ilahi. Ini termasuk bab yang sangat luar biasa, bab yang sangat agung, min abwabil jud wal karamil ilahi, bab tentang kemahabaikan dan kemahamurahan Allah. Falyadunnal insan, maka hendaklah berprasangka siapa manusia, birabbihi, kepada Tuhannya, masya'a, terserah dia. Fasayajidu, maka akan mendapatkan siapa insan, donnahu, pada sangkaannya itu. Silahkan kalian mau berprasangka baik kepada Allah, akan mendapatkan kebaikan. Mau berprasangka buruk kepada Allah, akan mendapatkan keburukan. Kalau bahasa kita, oh hati-hati, jangan, ya, itu doa lu. Kalau umpamanya ngomong, wah ini kok begini, ya hati-hati, nanti ada setan lewat. Itu maksudnya berprasangka itu. Baik sangkaan kita, insya Allah baik yang akan kita terima. Jelek prasangka kita kepada Allah, jelek juga yang akan kita terima. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dalik. Ini diteruskan, faman, maka barang siapa, dzanna, yang menyangka, yang berprasangka siapa man, hu, pada Allah, annahu ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, sayudkhiluhul jannah, bahwa Allah akan memasukkan orang itu ke surga, bi ghairi hisabin, dengan tanpa hisab, wala iqobin, dan tanpa iqob, wajadahu kadzalika, maka orang itu pasti akan mendapatkan hal demikian.
bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa iqab. Husnudzon kepada Allah. Wa man donna, dan barang siapa donna menyangka, siapa orang itu, annallahu ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala sayu'adzibuhu, bahwa Allah akan memberikan dia azab, siksaan, wajadahu kadzalik, maka dia pasti akan menerima siksaan itu. Silakan panjenengan termasuk meyakini Allah itu zat yang maha penyiksa, yang maha memberikan adab, atau panjenengan meyakini Allah itu adalah zat yang maha pengasih sayang. Itu yang akan didapat. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa hadzal hadis aslun azimun fi tamamir raja. Hadis ini, hadis ana indadonni abdi bi ini, aslun azimun, merupakan dasar atau landasan mulia fi tamamir rojai, dalam pengharapan kita kepada Allah. Kita itu diantara bainal khauf war roja. Kita sangat takut akan siksa Allah. Kita sangat takut tidak diakui sebagai hamba Allah. Kita sangat takut tidak disapa oleh Allah nanti di akhirat. Karena di akhirat kelak itu, sebagaimana hadis Isra Mi'raj, sampai dikatakan, jadi semua nabi yang didatengin oleh umat manusia itu bilang begini, inna rabbakum qad ghadibal yauma ghadaban lam yaghdab mislahu qablah wa la yaghdab mislahu ba'dah. Jadi semua umat Islam yang datang ke nabi-nabi, mereka bilang para nabi itu, waduh, jangan minta tolong ke kami, jangan minta tolong ke saya. Allah sekarang sedang marah dengan satu kemarahan yang belum pernah Allah lakukan kemarahan seperti ini sebelumnya, dan tidak akan pernah lagi Allah murka seperti ini setelahnya. Jadi semuanya nabi, datang ke nabi ini saja, datang ke ini saja, datang ke ini saja. Sampai terakhir umat manusia datang dan meminta syafaat kepada Rasulullah. Itu hadis panjangnya. Wa hadza maqamun makhuf. Ini merupakan satu makom atau kedudukan yang sangat menakutkan. Saya katakan tadi, kita mungkin secara lisan bisa mengatakan husnudzon, tapi hati kita apa iya? Bagi mereka yang mungkin belum bisa merasakan, belum bisa membedakan bahwa nikmat itu ada dua, nikmat yang menyenangkan dengan nikmat yang menyakitkan, nikmat yang menguntungkan dengan nikmat yang merugikan. Kalau masih belum bisa menganggap nikmat itu ada dua, akan cenderung mempertanyakan, kenapa kok saya sakit terus? Kenapa kok saya selalu diberi cobaan? Keluarga saya, tetangga saya, orang-orang yang saya kenal, mereka sholatnya jarang, ibadahnya jarang, tapi kok hidupnya kelihatannya lancar-lancar saja. Rezekinya kok lancar. Lah saya yang rajin ibadah kok makin sempit rezeki. Nah itu kan kalau belum melihat bahwa kenikmatan itu ada dua macam, pasti akan terpedaya dengan hal-hal yang seperti ini. Dan akan sulit sekali untuk bisa masuk pada makom husnudzon billah. Berprasangka baik kepada Allah. Untuk itulah para hadirin segenap jamaah sekalian rahimakumullah, kita hanya bisa berdoa, berharap, dan terus menambah keyakinan kita akan kemahamurahan Allah kepada kita para hamba-hambanya. Allah maha kasih, Allah maha penyayang. Maha kasih dan maha penyayang Allah melebihi segalanya. Ini yang dimaksud dengan satu hadis, sabaqat rahmati ghadabi. Rahmatku, kata Allah, melampaui kemurkaanku. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, kata Allah, melampaui kemurkaanku. Kemurkaan Allah memang luar biasa kalau orang dimurkain oleh Allah. Tapi kita wajib meyakini, seberapa besar sih kemurkaan Allah, tidak akan pernah bisa menang dengan kemaha
murahan Allah. Allah mungkin marah kalau lihat orang yang melakukan maksiat sehingga diberi adab. Tapi kita harus lebih yakin Allah Maha Pengasih bahkan kepada mereka yang selalu melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ada hadis begini, ini hadis unik. Rasulullah bersabda, la ahada asbaru ala adan yasmauhu minallahi azza wa jal. Tidak ada satu orang pun yang lebih sabar saat dia mendengar kejelekan atau mendengar hinaan atau sesuatu yang tidak menyenangkan dibandingkan Allah. Kita kalau mendengar orang menghina kita, rasanya sangat sulit sekali kalau kita bisa ingin memberikan bantuan kepada orang tersebut. Gini boboten. Sudah tahu kita dicaci maki habis-habisan. Setelah itu orang yang mencaci maki kita minta tolong ke kita. Rasanya mustahil kita akan memberikan pertolongan. Oh, kamu barusan menghina saya, barusan ngelempar saya. Kok sekarang malah mau minta rokok? Barusan kamu nempeleng saya. Kok tahu-tahu sudah mau minjem HP? Maka di sini dikatakan la ahada asbaru ala adan yasma'uhu minallahi azza wajal. Tidak ada orang yang lebih, tidak ada sesuatu atau siapapun yang lebih sabar dibandingkan Allah dari mendengar sesuatu yang penentangan begitu. Innahu, sesungguhnya Allah itu yusyraku bih. Allah itu disyirikin, Allah disekutukan. Wa yuj'alu lahul walad. Allah juga dibikin punya anak. Jadi Allah dianggap punya anak. Summa huwa yu'afihim. Kemudian Allah memaafkan mereka. Wa yarzuquhum. Dan Allah juga tetap memberikan rezeki kepada mereka. Ini contoh kemaha pengasih sayangan Allah. Meskipun Allah itu disekutukan, Allah itu tidak disembah, bahkan Allah itu dibikin punya anak, padahal namanya Tuhan. Allah sudah menegaskan Allah itu lam yalid walam yulad. Allah tegaskan itu. Allah menyuruh Rasulullah, wahai Muhammad, perkenalkan aku kepada mereka. Kul, katakan Muhammad, huwallahu ahad. Dia itu adalah Allah yang maha tunggal, maha esa. Allahus somad, Allah tempat bergantung. Lam yalid, Allah tidak melahirkan, walam yulad, dan Allah tidak dilahirkan. Ini ketegasan Allah. Tapi masih ada saja orang yang menganggap kalau Allah punya anak. Siapa? Habib Iskak. Saya Zulfan, saya laki-laki ya. Oke. Terus bilang, Zulfan itu cewek itu. Gimana enggak? Gus Zulfan cewek. Terus datang, Gus pinjam HP-nya. Ya Allah, kamu baru saya suruh bilang saya laki-laki kok dibilang perempuan. Sekarang kamu butuh. Itu kalau saya. Tapi Allah sudah bilang saya nggak punya anak dan saya tidak diperanakan. Ada yang bilang itu anaknya Allah. Allah punya anak. Gimana jengkelnya kalau manusia. Tapi di sini dikatakan la ahada asbaru ala adan yasma'uhu minallah azza wa jal innahu yushraku bihi wa yuj'alu lahul walad summa huwa yu'afihim wa yarzuquhum. Inilah salah satu bentuk kemahasabaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan realita ini, apa iya kita mau suudon kepada Allah? Yang tidak nyembah Allah saja mendapatkan rezeki, apalagi yang aktif sholat 5 waktu. Yang tidak pernah wirid saja makanan dan minumannya selalu tidak berkurang, apalagi yang rajin wadifah. Meskipun yang ngaji belum dapat minuman. Allahumma sholli ala Muhammad.
Ini sedikit ilmu, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah. Jazakallah khair.